Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya mahasiswa PG Daljab di UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2025 bab 3. Nama saya Mukhlisin, nomor induk mahasiswa 25109110306, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 5 Lawang 1 Atap, mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi ajar iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di kelas 8. Demikian perkenalan saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma wa yaqina, amin ya rabbal alamin. Oke ya, sebagai pembiasaan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Oke. Siap? Sudah siap? Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, Rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku Yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, selanjutnya sebagai bentuk cinta kita kepada Al-Quran, mari kita membaca
surat Al-Insyirah. Bersama-sama diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembiasaan baik, yaitu untuk meningkatkan nasionalisme kita dan juga cinta terhadap Al-Quran. Anak-anak, kita absen dulu ya. Husnul Arafa Mawarda hadir. Revano Yahya Fiki hadir semua ya? Oke, hadir semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir semua di sini. Anak-anak masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Oke, terkait dengan apa? Melestarikan lingkungan dan melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Oke. Sehingga hari ini kita akan melanjutkan bab iman kepada kitab-kitab Allah. Apa hubungannya melestarikan alam, menjaga lingkungan dengan iman kepada Allah? Jadi di sini semua ini berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari. Ya, jadi berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari, siswa mampu mendefinisikan, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan isi pokok dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Oke, anak-anak bisa dimengerti? Oke ya. Kemudian cara belajar kita hari ini adalah nanti akan saya bentuk kelompok. Jadi setiap kelompok ada LK, yaitu lembar kerja siswa, yang masing-masing kelompok nanti temanya berbeda. Jadi kelompok 1 membahas terkait dengan LK pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang LK kedua terkait kitab Taurat, LK ketiga kitab Zabur, LK keempat kitab Injil, dan LK yang kelima adalah kitab Al-Quran. Nah, tugas dari masing-masing kelompok nanti membaca buku terkait dengan temanya masing-masing. Kemudian mendiskusikan, melaporkan hasil dari laporan ini dipresentasikan oleh ketua kelompok maju ke depan. Bisa dimengerti ya? Siap? Oke. 1 kali tepuk tangan. 1 kali tepuk tangan. Oke ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Nah, berikutnya marilah kita simak video ini ya. Silakan disimak dengan baik agar kita dapat memperoleh pemahaman yang utuh dari video ini. Silakan disiapkan alat tulisnya. Dan ini kita kembali dengan pendidikan agama Islam dan filosofi.
dengan pembahasan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan ayat Al-Qur'an. Sekarang kita bayangkan yang sama, tetapi kali ini ia membawa peta dan setan. Dengan peta ia tahu arah mana yang benar untuk keluar. Dengan senter ia bisa melihat jalan meski gelap. Ia berjalan dengan lebih tenang, tidak lagi cemas, dan akhirnya sampai di tujuan dengan selamat. Apa artinya ini semua? Tanpa pedoman kita akan mudah bingung, tersesat oleh hawa nafsu, tergoda oleh dirinya, dan kehilangan. Terus sekarang kita akan membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang berisi petunjuk, peraturan, dan pedoman hidup bagi umat manusia. Misalnya kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab itu berbentuk buku, sedangkan suhuf itu berbentuk lembaran. Kita akan membahas kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib diketahui adalah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai sekitar abad ke-12 sebelum. Kitab ini diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi Bani Israil. Isi kitab Taurat yang pertama adalah tauhid, mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berisi tata cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga, terkait dengan hukum-hukum syariat. Yang keempat, pedoman akhlak dan moral. Dan yang kelima, bahwa juga mengatur tata kehidupan umat pada kedua, yaitu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem, Palestina, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini sebagai pedoman bagi Bani Israil pada abad ke-10. Isi pokok kitab Zabur adalah satu berupa nyanyian-nyanyian. Yang kedua, doa. Dan yang ketiga, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertengahan Masehi, kurang lebih awal tahun Muharram, kurang lebih awal tahun 1 Masehi. Ketika itu diturunkan di Yerusalem, Palestina, sebagai petunjuk hidup bagi Bani Israil. Kitab Injil ini berisikan satu tauhid, yaitu ajaran menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, ajaran kasih sayang, ajaran keimanan, tata cara beribadah. Yang kelima, yaitu ajaran akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang keenam, kabar gembira datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Dan kitab yang keempat yang wajib kita ketahui adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diturunkan untuk seluruh umat manusia. Kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di kota Makkah dan di kota Madinah. Isi pokok Al-Quran ada 6. Yang pertama, akidah, yaitu mengesahkan Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan qadar. Yang kedua, ibadah, yang menjelaskan tata cara beribadah termasuk sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Yang ketiga, hukum. Yang keempat, akhlak. Yang kelima, berisi sejarah, kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu untuk sebagai pelajaran. Dan yang keenam, berisi ilmu pengetahuan dan petunjuk hidup sebagai rahmat dan pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, mari kita simak rangkuman. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang keempat, dan yang keempat adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira Makkah, Arab Saudi, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tadi bagaimana video pembelajarannya? Sudah paham? Oke, paham ya? Jadi ada berapa kitab yang wajib diketahui? Ada 4. Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah kitab bernama Kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Oke, jadi untuk memperdalam pemahaman kita pada hari ini sudah saya bagi 5 kelompok ya. Jadi kelompok 1 ini berkaitan dengan LKPD 1, ada 3 materi, yaitu pengertian iman, mengapa manusia harus punya pedoman, ketika manusia tidak punya pedoman bagaimana, sampai nanti ke kelompok 5. Silakan masing-masing kelompok menentukan siapa ketua kelompoknya, dan ketua kelompok nanti yang maju untuk presentasi hasil diskusi masing-masing. Kelompok 1 ya. Itu dijawab. Kelompok 2 mana? Ya. Kelompok 2? Iya. Kelompok 3. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5. Oh ya, ini kelompok 5 ya. Oke. Jadi nanti tulis nama anggota kelompok, pilih ketua kelompok atau koordinator kelompok untuk menyampaikan hasil investigasinya atau hasil diskusinya, kemudian dibuat bentuk laporan dan disampaikan di depan teman-teman semua. Siap? Semangat pagi! Pagi, luar biasa.
jaya, jaya, jaya. Oke ya, ini saya kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan tugas setiap kelompoknya. Silakan. Nah, kan pertanyaan di sini, ini tugasnya kegiatannya. Kitab Zabur diturunkan enggak ini? Jawabannya. Cari di buku, dibaca bukunya. Ya. Ya, semuanya kerjasama mencari di buku ya, sesuai dengan tugas. Ayo. Bacaan aja, termasuk yang refleksi ini. Ini gimana Mas? Harus disamping ke sana kita Iya. disamping ke sana kita. Iya. Sesuai dengan kitab Injilnya. Ya. Al-Qur'an. Bisa ya? Oh, ya cari. Ya dibaca-baca lagi, didiskusikan. Tulislah contoh 2 pujian kepada Allah yang bisa kamu makanya diskusi 5 orang ini kira-kira jawabannya apa gitu. Sebutkan 2 isi pokok. Ya kan ya? Yang refleksi sudah ya? Ini yang refleksi belum tadi. Pinjam gosok. Sudah ini. Ya, sebentar. Oke ya, sambil diingat-ingat pemaparan video yang tadi. Jadi silakan baik refleksinya, pertanyaannya didiskusikan dengan baik, kemudian disusun laporannya dengan baik. Ini sudah menentukan siapa yang akan maju ya? Oke, terkait masing-masing. Ada yang masih belum? Oh, masih belum ya, lanjutkan dulu. Ini waktunya masih ada. Oke. Materinya bagaimana? Ada yang sulit? Oh, bagus. Ya. Masih semangat ya? Masih. Ketua kelompoknya siapa? Sudah semua? Oke ya. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan
ketua kelompok yang mewakili untuk menyampaikan hasil observasinya. Silakan di depan. Dibaca. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah dengan mempercayai bahwa Allah memberikan kitab sebagai pedoman hidup manusia. Pertanyaan kedua, mengapa manusia memerlukan kitab Allah sebagai pedoman hidup? Tanpa pedoman atau kitab Allah, manusia akan mudah bingung, tersesat oleh hawa nafsu dan tergoda oleh dunia. Ketiga, menurut pendapatmu, apa jadinya jika tidak ada kitab Allah? Manusia tidak punya pedoman hidup dan mudah tergoda oleh hawa nafsu. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Sudah paham? Oke ya, jadi yang pertama ini kita membahas terkait dengan mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup kita bersama, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan dulu. Berikutnya kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 perwakilannya untuk menyampaikan di depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa menerima kitab Injil? Penerima kitab Injil adalah Nabi Isa alaihissalam, di mana kitab Injil diturunkan di Yerusalem, Palestina. Jika isi pokok ajaran Injil, yaitu tauhid, syariat, dan beribadah, saling membantu, saling memberi, saling mempercayai, saling mendukung, dan membantu teman yang lupa membawa alat tulis dengan meminjamkannya, menjamu atau mendoakan teman yang sedang sakit. Jadi ini terkait LK 4, yaitu terkait iman kepada kitab Injil. Tadi sikap dan aksi apa yang kamu lakukan untuk mencontoh isi dari kitab Injil, refleksinya. 1. Membantu teman yang lupa membawa alat tulis dengan meminjamkannya. 2. Menjenguk atau mendoakan teman yang sedang sakit. Oke ya, bisa dimengerti ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 untuk mewakili. Ini LK-nya kitab apa? Kitab Taurat. Oh, kitab Taurat. Ya. 1. Siapa nabi penerima kitab Taurat? Nabi Musa. 2. Di mana kitab Taurat diturunkan? Jawaban, di Bukit Sinai. 3. Sebutkan 3 isi pokok ajarannya. 1. Ibadah, hukum, syarat, serta pedoman akhlak. 4. Tulisan 1 sikap sehari-hari yang mencerminkan iman kepada kitab Taurat. Bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, karena Taurat mengajarkan larangan berbohong dan perintah untuk menegakkan kebenaran. Ya. Apa tadi salah satu ajaran yang ada di kitab Taurat? Ajaran agar kita jujur. Ajaran agar kita berbuat baik. Itu salah satu ajaran atau isi kitab Taurat. Oke ya, cukup ya. Beli aplos dulu untuk kelompok 2. Berikutnya, silakan maju ke depan untuk presentasi.
1. Di mana pertama kali Al-Quran diturunkan? Di Gua Hira, Mekah, Arab Saudi. Pada tahun berapa Al-Quran mulia diturunkan? Pada 610 Masehi dan 32 Masehi. Sebutkan 3 isi pokok ajaran Al-Quran. Tauhid, syariat, Islam, akhlak mulia. Petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia sampai akhirat zaman. Refleksi. Tuliskan amalan apa yang sudah kamu lakukan untuk mencintai Al-Quran, menjaga dan merawat mushaf Al-Quran dengan baik. Tuliskan amalan apa yang sudah kamu lakukan untuk mencintai Al-Quran. Menjaga dan merawat mushaf Al-Quran dengan baik. Amalan yang kita lakukan untuk mencintai Al-Quran, salah satunya adalah kita suka dan rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, melakukan apa yang menjadi peraturan dan perintah yang ada di Al-Quran, termasuk meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mewakili. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa penerima kitab Zabur? Nabi Daud alaihissalam. 2. Di mana Zabur diturunkan? Di Palestina. 3. Sebutkan 2 isi pokok ajarannya, berupa nyanyian, doa, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksi, tuliskan contoh doa pujian kepada Allah yang bisa kamu amalkan sehari-hari. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 2. Astagfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Ya, Ulul. Kitab. Oke, anak-anak, akan saya buka kembali sesi pertanyaan. Barangkali dari masing-masing kelompok ini masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Jadi saya kasih waktu setiap satu kelompok 1 pertanyaan kepada kelompok lain. Ya, silakan membuat pertanyaan, 1 pertanyaan kepada kelompok lain. Kelompok 1. Karena hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja. Oke ya, betul ya. Kenapa kitab Taurat kok hanya untuk Bani Israel? Ya memang kitab Taurat itu diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Al-Quran menjadi kitab yang terakhir? Nah, oke ya. Yang ditanya kelompok mana? Kelompok 5. Oke. Yang ditanya kelompok 5. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran kok jadi kitab yang terakhir? Kok bukan yang kedua, ketiga? Dan yang seterusnya, silakan berdiri kelompok 5. Oke ya. Jadi, sip ya pertanyaannya ya, jawabannya ya. Jadi Al-Quran kenapa kok terakhir ya? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir untuk umat di akhir zaman sebagai pedoman hidup. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 5 dan 3. Kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeta Yahudi dibuat apa? Gimana? Kelompok 2? Sebagai undang-undang untuk memutuskan sebagai perkara orang-orang yang Oke, betul. Sebagai undang-undang untuk memutuskan perkara bagi orang-orang Yahudi. Betul ya? Bagus. Yang terakhir, kelompok 5. Silakan bertanya untuk kelompok berapa?
Nah, ayo silakan dibaca. Nah, oke ya. Terima kasih. Jadi untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup. Mari kita simpulkan, ya. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa satu, iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sudah menurunkan beberapa kitabnya kepada kaum tertentu untuk dijadikan petunjuk, untuk dijadikan pedoman hidup, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dan tidak tersesat. Yang kedua, kitab-kitab yang wajib diketahui itu jumlahnya ada 4. Satu kitab, saya ulangi lagi, satu kitab diturunkan kepada Nabi pada bangsa Bani Israil. Isi kitab Taurat diantaranya adalah tauhid, syariat, tata cara beribadah. Yang kedua, kitab yang wajib diketahui adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi untuk Bani yang berisikan tentang nasihat, hikmah, dan puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi untuk Bani Israel, yang berisikan tauhid, ibadah, syariat, hukum, dan lain. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi sebagai pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Kalau Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel, tetapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia di dunia sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk agar kita mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Oke ya anak-anak, ini yang dapat kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana caranya kita mencintai pedoman kita, bagaimana caranya kita mencintai Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari acara ini kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin acara ini, ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.